Artinya firman Allah itu sebenarnya merupakan pengejawantahan atau diri dari Allah itu sendiri, betul? Bukan seperti itu. Kamu patuh nggak kepada Allah? Ya, patuh. Patuh. Kamu patuh nggak kepada firman-Nya? Ya, patuh. Patuh. Oke. Ya. Kalau di dalam agama kalian firman-Nya jadi buku, makanya kalian tunduk patuh sama buku. Oh, enggak begitu. Enggak begitu gimana? Selamat malam, Des. Selamat malam, Bang. Muslim ya, Bang ya? Iya, masa kau lupa? Ya karena terlalu banyak, Bang, Muslim yang datang ke sini, Bang. Oh iya, betul. Oke, Bang. Saya mau tanya nih, mau lanjutin yang tadi, Bang. Mana yang lebih ditaati dan dipatuhi oleh umat Muslim? Allah atau firman Allah? Gini, Des. Sebelum dilanjutkan, Des, kenapa dia diputus kayak gitu aja, Des? Saya tanya dulu. Mana yang lebih ditakuti? Mana yang lebih ditaati oleh umat Islam? Allah atau firman-Nya? Ini sebelum saya jawab ya, Des ya. Kalau ada teman kami, saudara kita yang Muslim, sebelum dia selesai janganlah diputus dulu. Saya sudah tanya berkali-kali kok. Kamu yang sabar lah. Yaudah, sekarang saya sabar nih sama kamu, cuma mana yang lebih kamu patuhi? Allah atau firman-Nya? Jadi kalau kamu bertanya seperti itu, Dis, ya, mana yang kamu patuhi, Allah atau firman-Nya, gitu ya? Nah, firman itu nggak bisa dijawab kan? Nah, itulah sih Edis kalau orang Jawa tuh langsung motong. Saya sebelum kita ini coba dijawab dulu. Mana yang lebih dipatuhi oleh umat Islam? Allah atau firman-Nya? Iya, saya jawab. Kamu langsung motong. Kan saya jawab kan? Nah, tenang kamu ya. Mana yang dipatuhi Allah apa firman-Nya, gitu ya. Nah, kita mematuhi Allah. Jadi Allah itu kan yang memerintahkan, sementara firman itu adalah perintahnya. Oke, jadi mana yang dipatuhi? Allah atau firman-Nya? Kita mematuhi Allah melalui perintahnya. Pertanyaan saya, siapa yang dipatuhi? Allah atau firman-Nya? Tidak bisa bertanya seperti itu, Des. Karena antara Allah artinya firman, tenang. Artinya firman Allah itu sebenarnya merupakan pengejawantahan atau diri dari Allah itu sendiri, betul? Tidak. Firman terus itu firman kan, Allah itu siapa? Firman itu kan ini. Firman ini gini loh, Dis. Misalkan enggak, saya tanya, firman Allah itu siapa kalau begitu? Kok kamu harus patuh kepadanya? Kok harus patuh gimana? Oh, jadi kamu patuh nggak kepada? Tenang. Jadi kamu patuh tunduk. Tenang. Kamu patuh tunduk nggak kepadanya? Kepada firman Allah itu? Ini simpel aja, Dis. Ini. Saya ini kan Edis ya. Dengar, tenang ya. Dis. Kamu patuh nggak sama firman-Nya Allah? Dis gini, Dis. Sebelum saya jawab ini, coba kalau mau kamu biasakan kalau ngajak diskusi itu. Kamu dengar dulu, misalkan Edis ini Edis ini, kita nggak usah ngomong Tuhan dulu nih. Edis memerintahkan saya tenang dulu. Nah, itu kan ucapan Edis. Mana yang ucapan saya itu ikuti, siapa? Ucapan si Edis atau si Edisnya? Gitu ya, toh? sama. Ya, jadi yang saya ikuti dari Edis memerintahkan. Jadi antara Edis dengan ucapan itu berbeda, Edis. Berbeda. Kalau gitu siapa itu ucapan saya itu? Ya kamu yang berucap perintah itu. Oke, kamu patuhnya sama firman Allah atau sama Allah? Ya kita patuh kepada Allah itu melalui firman-Nya, perintahnya. Misalkan. Oke, berarti ketika kamu tunduk, berarti ketika kamu tunduk sama firman-Nya, kamu musyrik berarti? Bukan seperti itu, Dis. Kamu dengar dulu. Kata kamu firman-Nya bukan Allah. Ya firman bukan Allah lah. Oke, berarti firman-Nya Allah itu bukan Allah, berarti dia pribadi yang lain. Bukan pribadi loh, Dis. Kamu gimana ini? Kalau begitu kamu patuh nggak kepada firman-Nya Gini, Dis, gini. Memang mumet mereka ini, mumet.
Kamu yang kamu yang yang menerimanya, Dis. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Biar enak kita diskusi. Pelan-pelan. Dari tadi aku pelan nih, Dis. Ini jelas aku ngomongnya. Makanya pelan, kalau saya jelas, ngomong, tegas. kamu dengerin dulu biar kamu nangkep maksud saya. Perasaan tadi kamu yang nggak dengar loh, Dis. Ya, masalahnya kamu tuh ngeyel terus, ngomong terus. Loh, yang ngeyel Edis loh, Edis. Tuh kan ngeyel kan. Coba kamu dengerin dulu, ikutin saya pelan-pelan biar kamu paham. Saya dengar nih. Oke, dengerin ya, dengerin. Kamu patuh nggak kepada Allah? Ya, patuh. Patuh. Kamu patuh nggak kepada firman-Nya? Nah, firman ini bukan itu yang saya tanya. Kamu patuh nggak kepada firman-Nya? Tenang. Kamu patuh nggak kepada firman-Nya? Jawab dulu. Jawab. Ya, patuh. Patuh. Oke. Ya. Ketika kamu patuh kepada firman-Nya Allah, di situ kamu sedang mematuhi satu otoritas lain nggak? Maksudnya? Ini Allah. Dia berfirman. Nggak nampak. Kemudian ya, kamu taat sama sang firman-Nya itu. Baca firman-Nya itu. Oke, biar jelas, misalnya biar firman-Nya. paham. Oke, misalnya firman-Nya Allah itu misalnya di dalam Al-Qur'an. Jangan pakai misal, harus jelas, Dis. Oke, Al-Qur'an salah satunya. Al-Qur'an firman-Nya Allah ya. Betul? Nah, apa yang bisa kamu ketahui tentang Al-Qur'an? Baca, coba. Oke, misalnya di dalam Al-Qur'an perintahnya itu firman-Nya Allah itu misalnya jangan kalian dekati zina, misalnya. Ini yang mudah nih, yang umum nih. Surah Al-Ikhlas kamu tahu? Saya sudah kasih, kamu malah ngasih punya kamu. Itu saja, biar kita nggak berdebat, nggak bahas masalah Al-Ikhlas. Tenang. Orang paham juga yang misalnya mendengar. Misalnya dikatakan di situ, kamu jangan mendekati zina. Ya. Oke, ketika kamu patuh taat sama firman-Nya Allah itu, apakah kamu sedang patuh dan tunduk kepada satu otoritas yang berbeda? Nah, itu tadi tuh perintah, itu perintah tadi tuh, jangan dekati zina. Itulah perintah, itulah firman tadi itu. Oke, ketika kamu patuh sama sang firman itu, apakah kamu sedang tunduk kepada otoritas lain? Otoritas lainnya maksudnya gimana? Nah, kamu makan daging kambing dulu sana. Kenapa kamu pura-pura nggak nyambung dengan omongan saya? Bukan pura-pura nggak nyambung, harus jelas, Dis. Otoritasnya seperti apa? Oke. Karena gini loh, Dis. Yang saya tanyakan tadi, ketika kamu menundukkan diri kepada firman Allah, apakah kamu sedang menundukkan diri kepada satu otoritas yang lain selain daripada Allah? Apakah kamu sedang musyrik di situ? Tidak. Tidak. Artinya firman Allah itu adalah pengejawantahan dari sang Allah itu sendiri, betul? Ya, perintah dari Allah. Iya. Artinya bagaimana cara taat? Tenang. Bagaimana cara bertakwa? Bagaimana cara patuh? Bagaimana cara tunduk? Submit, menyerahkan diri kepada Allah. Caranya dengan cara patuh, tunduk, submit kepada firman-Nya, betul? Ya. Bisa nggak kamu patuh sama Allah tanpa patuh sama firman-Nya? Ya tentu kita dari firman-Nya itulah. Pertanyaan saya bukan itu. Bisakah kamu patuh sama Allah tanpa patuh sama firman-Nya? Ya tentu tidak bisa. Tidak bisa. Begitu juga kami orang Kristen, Bang. Bagaimana kami mau ngikut Bapa di sorga kalau kami tidak ngikut firman-Nya, yaitu Yesus? Bagaimana kami mau menyembah Dia kalau kami tidak menyembah Yesus? Bagaimana kami mau tunduk kepada Bapa di sorga kalau kami tidak tunduk kepada Yesus? Karena Yesus adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Kalau di dalam agama kalian firman-Nya jadi buku, makanya kalian tunduk patuh sama buku. Oh, enggak begitu. Enggak begitu gimana? Kamu patuh sama Quran. Gini, Dis. Kau seenak aja kau ngomong. Kan kau ngomong seenak-enaknya aja. Silakan. Ya, karena Allah itu gaib, tidak tampak oleh mata, maka diutuslah para nabi. Nah, dari Rasulullah lah diwahyukan kitab. Nah, jadi kamu tunduk kepada Nabi? Tunduk gimana maksudnya? Saya belum selesai dipotong. Jadi kamu tunduk kepada Nabi? Ngomong tuh ya tunduklah kepada Rasulullah. Iya, makanya saya bilang kalian ini tunduk sama manusia. Gini kalian penyembah manusia. Bukan. Muhammad.
Oke, sekarang saya tanya. Menyembah Nabi dengan berbuat dosa nggak? menyembah dengan menunduk, nantinya jangan bahas itu dulu. Kalau orang satu-satu tunduk lah. kepada setan, kalau orang patuh tunduk kepada setan, disebutkan dia menyembah Dis, setan nggak gini, artinya? Dis, dengar loh, Dis, kau suka Susah mepet-mepet kayak kamu. gitu. Orang lagi jalan dipotong. Makanya Silakan. gini, Dis, kamu tuh gini, Dis ya. Mohon maaf ya. Saya sebenarnya senang kalau lihat kamu tuh live gitu. Cuma kekurangan kamu itu aja, Dis. Etikanya gak kurang gitu. Kita tuh lebih adab itu dipentingkan. Saya senang jujur loh, Dis. Nah, cuman coba kita nih orang ini, kita nih orang Indonesia, Dis. Saya walaupun saya mungkin ada bahasa kamu, tapi saya tetap menghargai Edis gitu. Ya, silakan. Edis ditonton orang banyak. Kita harus beradab loh, Dis ya. Walaupun kita berbeda pendapat, kamu keyakinannya ini, tapi kita tetap menghargai. Oke, Edis ya, sepakat ya. Silakan. Apa pertanyaan? Sampai lupa saya, Edis. Ulang lagi. Gini, apakah kamu menundukkan diri kepada manusia? Menundukkan diri kepada manusia? Ya, tidak Muhammad lah. maksud saya kepada di situ. manusia ya. Maksud kepada saya di situ manusia Muhammad. ya. Kepada Muhammad yang mana? Muhammad, banyak orang bernama Muhammad ini. Nabi. Jelas. Ya, kepada Nabi saya betul-betul saya tunduk karena Allah. Oke. Apalagi? Oke, Nabi berbuat dosa nggak? Kalau itu saya nggak kurang tahu juga itu. Di mana dalilnya berbuat dosa? Oke, Karena coba Nabi itu di dalam Quran surat Muhammad. Ayat berapa? Baik, sebentar. Sabar ya. Pelan. Di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke Sabar. Apa tuh ceritanya di situ? Waduh. Sabar ya. Muhammad. Ya, saya juga nyari nih. Ini penontonmu semuanya nah hobi menghujat, ini hujat-hujat aja dia. Belajar di sini biar tahu kalian, jangan menghujat-menghujat aja. Di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke-32. 32. Ya, silakan. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, bukan ini ya. Apa ini? Apa yang kamu ini di sini pertanyakan? Ya, coba dibaca dulu. Quran surat Muhammad ayat 32. Kalau saya baca kamu ngerti. Baca terjemahannya dong. Innal ladzina kafaru. Mana terjemahannya? Sesungguhnya orang-orang kafir. Quran surat Muhammad loh. Quran surat Muhammad. Iya, ini surat Muhammad ini. Oh, ayat yang ke-19. Sorry. Ayat yang ke-19. Lah, sorry. makanya. 19 bukan 32. Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Wih, panjang mah. Nah, coba baca. Wa'alam anahu. Maka ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan melain Allah. Maksudnya tetaplah engkau hai Muhammad. Enggak ada terjemahan enggak di situ? Ada, ini terjemahan saya baca. Coba baca. Coba. Kamu udah dengar? Ini jelas. Ya, kamu simak ya, biar enggak diulang-ulang itu. Maka ketahuilah. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya? Kok maksudnya sih? Kamu bukan baca terjemahan. Baca terjemahan. Ya, terjemahan nih. Ayat berapa tadi? Aduh. Tunggu. Dia bohong di depan publik ini, teman-teman. Mana bohong ini ada ini? Quran surat ke-47 ayat yang ke-19. Ayat 19. Maka ketahuilah, itu ya, bismillahirrahmanirrahim. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya, benar tuh situ, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini ayat 19 ini.
Nah, maksudnya tetaplah engkau, hai Muhammad, pada prinsipmu demikian itu, karena itu bermanfaat kelak di hari kiamat. Ini yang Anda baca ini yang Anda baca terjemahan atau apa sih? Kok ada maksudnya? Maksudnya gimana sih? Oh, maaf Dis, ini terjemahan bukan dari ini nih. Saya ubah dulu ya. Ini terjemahan dari ini. Ntar sebentar Dis. Berarti kamu yang dari Kemenak itu terjemahannya tuh. Sebentar. Itu tafsir Jalalain. Enggak paham kamu itu. Maaf ya. Ini kamu pakai terjemahan Kemenak ini. Maaf ya. Yang 19 ya. Yang maka ketahui bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, mohonlah ampun atas dosamu. Itu yang maksud kamu ya. Oke, mohonlah ampun atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin. Ya. Oke, siapa di situ mohonkanlah ampun atas dosamu? Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah, mohonlah ampun dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki, siapa di situ yang disuruh memohonkan ampun atas dosanya? Orang-orang mukmin. Enggak, siapa di situ yang harus memohonkan ampun atas dosanya sendiri dan dosa orang-orang mukmin? Iya, orang-orang mukmin. Maka ketahuilah bahwa tidak Tuhan. Kita mau ngajak diskusi. Nih, saya balikin lah layar saya dah. Aduh, susah. Boleh, nih saya balikan lagi nah. Apa pula yang susah? Nih saya balikin juga nih di sana. Nih ya, nih. Aduh. Nah, nih Paniang pala ambo di Paniang. Coba lihat nih. Dengarkan. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu. Dosanya siapa ini? Mu di sini siapa? Dosamu. Siapa ya, mu di sini? Orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin. Maksud kamu itu dosanya dosa siapa? Mu di sini maksudnya Muhammad pean. Di mana itu dasarnya Muhammad, Adis? Oke. Coba kalau kamu. Begitu, kamu mu di sini siapa? Saya balikin kamera saya dulu nih. Susah ini orang ini. Taruh loh. Tata, sabar ya. Ini apa ini? Aduh. Allah. Siapa di situ mu? Mu itu maksudnya ya orang mukmin lah, manusia lah itu. Banyak ini, orang. Gis. Coba cek bahasa Arabnya. Satu orang atau dua orang di situ. Ini tidak ada loh, Dis. Yang dicek bahasa Arabnya. Mu di situ ka atau kum? Coba. Nah, kalau menurut pemahaman kamu, coba tunjuk di situ mana yang coba kamu baca Arabnya dulu, coba. Baca Arabnya. Saya baca Arab, memang kamu paham. Nah, coba kamu yang kasih tahu. Nanti saya susah pula balikin ininya lagi nih. Mana yang Muhammad di situ? Belajar dulu. Suara keras tak selalu benar. Reaksi Nusantara bukan soal siapa menang, tapi siapa yang masih mau berpikir.